Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis korelasi. Analisis korelasi ini berfungsi untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, antara independent variable dengan dependent variable. Nah, hubungan yang dimaksud itu bisa jadi hubungan apapun, bisa hubungan interaksi, hubungan timbal balik, bisa hubungan sebab akibat. Yang penting ini untuk mengetahui apakah ada hubungan atau tidak. Nanti hubungannya apa itu belum bisa dijelaskan. Ini hanya untuk mendeteksi adanya hubungan atau tidak. Sedangkan analisis koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya pengaruh suatu variabel bebas atau beberapa variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel terikat. Analisis korelasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama bivariate correlation, yang kedua ada multivariate correlation. Nah, bivariate itu B itu dua, berarti korelasi antara dua variabel, yaitu satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Nah, contohnya ini ada hubungan antara rambu-rambu lalu lintas dengan kecelakaan lalu lintas. Sedangkan multivariate correlation itu adalah korelasi antara 3 atau lebih variabel. Jadi ini terdiri dari beberapa variabel bebas dan satu variabel terikat, atau bisa lebih juga beberapa variabel bebas terhadap beberapa variabel terikat. Contohnya ini ada hubungan antara kecerdasan dan motif belajar dengan prestasi belajar. Nah, korelasi ini memiliki dua arah. Yang pertama, korelasi positif atau korelasi searah, dan yang kedua adalah korelasi negatif atau korelasi berlawanan arah. Korelasi positif atau korelasi searah ini adalah jika dua variabel atau lebih yang berkorelasi tersebut itu kenaikan salah satu variabel itu disertai dengan kenaikan variabel yang lain, atau penurunan variabel itu disertai dengan penurunan variabel yang lain. Jadi bersamaan naik atau bersama-sama turun, seperti itu. Sedangkan kalau korelasi negatif atau korelasi berlawanan arah itu artinya ketika ada satu variabel yang naik, maka variabel yang lain turun. Atau sebaliknya, jika ada satu variabel yang turun, maka efeknya variabel lainnya naik. Nah, di sini contohnya korelasi yang searah itu kan tadi sama-sama naik atau sama-sama turun. Contohnya nih, hubungan antara waktu belajar dengan hasil ujian. Nah, ketika waktu belajarnya semakin bertambah, maka hasil ujiannya juga akan semakin bertambah atau semakin baik. Jadi ini sama-sama naik. Ketika waktu belajarnya tambah, maka hasil ujiannya juga semakin tinggi. Jika waktu belajarnya berkurang, maka hasil belajarnya juga akan semakin rendah. Nah, ini contoh kalau korelasi berlawanan arah atau korelasi negatif itu contohnya. Ini ada penyakit flu. Semakin banyak suntikan anti flu, jadi berobat flu-nya itu dengan cara disuntik. Semakin banyak suntikan yang diberikan, maka orang yang menderita flu itu akan semakin menurun. Atau semakin berkurangnya suntikan anti flu, maka semakin tingginya orang yang menderita flu. Seperti itu ya, itu korelasi negatifnya. Nah, sedangkan angka korelasi atau sering disebut dengan koefisien korelasi itu adalah petunjuk untuk mengetahui tinggi rendahnya atau kuat lemahnya atau besar kecilnya korelasi antara variabel yang sedang diselidiki. Jadi untuk mengetahui apakah hubungannya itu tinggi atau rendah, lemah atau kuat, besar atau kecil, seperti itu. Nah, angka korelasi ini kisarannya antara 0 sampai positif negatif 1. Nah, tanda positif atau negatif itu merupakan petunjuk arah korelasi. Artinya kalau misal korelasinya positif plus, itu berarti arah korelasinya korelasi positif atau korelasi searah. Sedangkan kalau nilai korelasinya negatif, itu berarti korelasinya berlawanan arah. Nah, jika nanti hasil menghitung korelasinya ternyata lebih dari 1, padahal kisaran seharusnya cuma 0 sampai 1 atau 0 sampai negatif 1. Tapi kok hasilnya lebih dari 1, hasilnya 2 atau 3. Berarti itu ada kesalahan dalam penghitungan. Nah, ini contoh
gambar untuk korelasi positif. Nih, jika korelasi positif atau nilai angka korelasinya itu lebih dari 0. Jadi antara 0 sampai 1. Nah, ini tadi grafiknya sama seperti contoh tadi. Banyaknya waktu belajar seiring dengan meningkatnya hasil ujian. Gitu. Arahnya gini, grafiknya. Sedangkan kalau untuk korelasi negatif, itu untuk yang nilai koefisien korelasinya kurang dari 0 atau antara 0 sampai negatif 1. Nah, itu grafiknya seperti ini ya. Misal tadi, meningkatnya orang yang disuntik anti-flu, maka menurunnya orang yang terkena flu. Nah, sedangkan korelasi sendiri, ini jenisnya ada banyak sekali untuk analisa korelasi. Ada korelasi product moment, ada korelasi rank Spearman, ada korelasi Kendall-Tau, korelasi Pi, korelasi kontingensi, korelasi serial, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Nah, ini ada beberapa korelasi. Jadi ini rumusnya juga beda-beda, tujuannya ada yang tujuannya sama, ada yang tujuannya berbeda. Maksudnya prasyaratnya sama atau prasyaratnya juga berbeda. Ketika kasusnya seperti ini, maka nanti akan menggunakan korelasi A. Ketika kasusnya seperti itu, maka akan menggunakan korelasi B. Kayak gitu. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada video berikutnya. Cukup sekian. Maaf apabila ada salah. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.